Selamat datang para penonton sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok Cepu yang beranggotakan saya sendiri, Farel Nerian Santoso yang berperan sebagai ketua, editor, dan juga sebagai narasi. Perkenalkan, saya Iko Mangadabatana Triwardika. Penugasan saya di kelompok ini yaitu sebagai narasi dan penyedia materi. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Ahmad Tabib Fauzan dan penugasan saya di kelompok ini saya sebagai tim narasi dan juga tim pembuat PowerPoint. Halo, perkenalkan saya Fatul Khaira. Saya berperan sebagai pembuat slide dan juga narasi. Nama saya Muhammad Raja Firas. Di sini saya memiliki peran sebagai narasi. Hari ini kami membuat video yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana proses bisnis model Canva dari project yang kami buat dapat membantu menyelesaikan masalah dalam membuat laporan. Cepu itu sendiri adalah ide yang kami buat berdasarkan masalah yang sering terjadi di masyarakat, yaitu dalam masalah pembuatan laporan. Dan solusi yang kami berikan adalah membuat aplikasi yang dapat memudahkan proses pembuatan laporan tersebut. Kami telah melakukan wawancara dengan teman-teman kami melalui forum, dan dari situ kami berhasil mendapatkan masalah-masalah yang mereka hadapi ketika sedang membuat laporan, seperti kurangnya transparansi, ketidakpastian dalam pemrosesan laporan. Alasan kami membuat proyek ini adalah karena adanya orang-orang yang masih merasa kesulitan dalam membuat laporan, tidak mengerti caranya membuat laporan, atau merasa tidak yakin karena kurangnya transparansi dalam proses pelaporan. Berikut adalah gambar dari tahapan brainstorming kami, dan berikut adalah gambar dari bisnis model Canva kami secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan membahas bisnis model Canva dari kelompok kami. Yang pertama itu adalah Key Partners yang isinya terdapat developer yang bertugas untuk menjaga stabilitas aplikasi, mengupdate fitur-fitur dalam aplikasi, menjaga integrasi sistem, dan juga menjaga kenyamanan pengguna dan pengalaman pengguna ketika menggunakan aplikasi. Yang kedua ada partners atau mitra yang memiliki peran penting dalam proyek ini agar sistem pengaduan yang kami buat berjalan dengan efektif dan membantu menyelesaikan masalah masyarakat dengan baik. Selanjutnya ada Key Activities yang isinya terdapat pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, karena tanpa hal ini, maka aplikasi tidak bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, ada analisis data pengaduan, agar laporan yang masuk dapat diolah dan dianalisis serta dapat membantu dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, ada monitoring dan pelaporan kinerja, yang berguna untuk memantau performa sistem dan juga keefektivitasannya ketika menindaklanjuti laporan yang masuk. Keempat, ada dukungan teknis dan customer support, yang bertugas memberikan bantuan kepada pengguna yang mengalami kendala ketika sedang menggunakan aplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide tentang key resource atau sumber daya utama. Yang pertama, di key resource ini ada tim developer aplikasi. Tim developer ini bertugas membangun dan memelihara aplikasi itu sendiri. Yang kedua, ada tim pengelola pengaduan, yaitu menangani dan menindaklanjuti pengaduan dari warga dan masyarakat. Yang ketiga itu ada internet, infrastruktur penting supaya aplikasi ini bisa diakses oleh warga secara daring atau online. Kemudian selanjutnya itu ada next value proposition atau proporsi nilai. Yang terdapat di value proposition ini ada 4. Yang pertama itu ada kemudahan digital, warga bisa menyampaikan keluhan secara digital atau secara online. Kedua, ada jembatan komunikasi, yaitu menjadi penghubung antara warga dan pemerintah. Yang ketiga itu ada gratis dan mudah digunakan, jadi layanan ini tanpa dipungut biaya dan user friendly. Yang keempat itu ada proses cepat dan transparan, jadi pengaduan ini diproses secara cepat dan bisa dipantau. Baik, selanjutnya pada aplikasi ini kami membangun hubungan dengan pengguna atau customer relationship melalui 3 cara utama. Cara yang pertama, kami memiliki fitur feedback untuk menampung saran dan kritik dari masyarakat. Yang kedua, kami sediakan chat langsung dengan customer service agar pengaduan bisa ditangani lebih cepat. Dan yang ketiga, tersedia dukungan lewat call center atau email bagi pengguna yang memilih jalur komunikasi lainnya. Dengan layanan ini, kami berharap tingkat kepuasan pengguna tetap berada di level very good dan level excellent, seperti ditunjukkan pada indikator di samping. Untuk memastikan layanan pengguna ini mudah dijangkau oleh masyarakat, kami menggunakan 2 channel atau saluran utama.
Yang pertama yaitu ada aplikasi mobile. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa langsung mengirimkan pengaduan dengan cepat dan praktis hanya lewat smartphone mereka. Yang kedua adalah sosial media yang berperan sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi. Dengan media sosial, kami bisa merespon lebih cepat dan menjangkau audiens yang lebih luas. Dua channel ini kami pilih agar proses pengaduan lebih mudah, responsif, dan sesuai dengan kebiasaan digital masyarakat saat ini. Oke baik, selanjutnya ada customer segment. Aplikasi ini ditujukan untuk dua kelompok utama. Pertama, warga atau masyarakat umum yang menemukan kerusakan jalan di sekitarnya. Lalu yang kedua, ada warga yang sudah memiliki KTP dan ingin melapor secara resmi. Nah, dengan melibatkan masyarakat langsung, kami ingin menciptakan lingkungan yang lebih responsif terhadap kondisi jalan. Selanjutnya, cost structure. Untuk menjalankan aplikasi ini, kami memiliki 3 sumber pengeluaran utama, yaitu ada biaya technical support untuk memastikan aplikasi berjalan dengan lancar, biaya operasional seperti server dan tim pendukung, serta biaya pemeliharaan agar aplikasi terus diperbarui dan optimal digunakan. Oke, selanjutnya ada revenue stream. Di sini kita punya beberapa bagian, yaitu kerjasama dengan CSR. Kita bisa mengajak kerjasama perusahaan-perusahaan besar untuk mendanai kita. Kemudian ada investor, kita juga bisa mengajak investor untuk mendanai kita. Kemudian ada dana dan hibah pemerintah, kita juga berpotensi untuk mendapatkan dana dari pemerintah yang ingin membantu kita. Oke, jadi kami hadir untuk menjawab permasalahan pelaporan masyarakat yang selama ini rumit dan tidak transparan. Dengan fitur gratis dan mudah digunakan, kita berharap Cepu bisa menjadi jembatan antara warga dan pemerintah untuk menghasilkan lingkungan yang lebih baik. Ayo gunakan Cepu dan jadi bagian dari perubahan. Terima kasih.